Anda buktikan di ruang sidang. Yang jelas sebelum menuju lantai 3, ya Pak Johnson, kita mendapati di lantai 2 kita mendapati keadaan kotor dan ada bekas lift yang sudah dibongkar. Ini yang sudah berfungsi. Di sana depan ada lift yang berfungsi. Di lobby sana ada. Ya, betul. Siap. Ini di barang. Ya, betul. Barang itu sih. Ya, Barang. Ya. Jadi sampah, bahan-bahan dikumpul di pedagang dari sini. Oke. Itu lift orang. Nah sekarang begini, itu semua pembuktian nanti di ruang sidang. Silakan Anda buktikan di ruang sidang. Yang jelas sebelum menuju lantai 3, ya Pak Johnson, kita mendapati di lantai 2 kita mendapati keadaan kotor dan ada bekas lift yang sudah dibongkar. Saya kira penggugat dan tergugat sama-sama ngerti. Ini para pemilik dan penyewa. Kalau Pak Simon kan sewa nih, Golden Lift. Nah, kalau Pak Ance ini pembeli dan yang lain juga pembeli. Beli langsung dari Inkopal, dari TNI Angkatan Laut. Mereka haknya sampai 2039. Kalau kita sampai 2025, yang satu sampai 2031. Objektivitas dari para pihak, terutama majelis hakim, kita apresiasi. Semoga juga hakim dengan terang dan jelas pikirannya untuk memutus, memberikan perlindungan kepada yang selayaknya menerima perlindungan. Yang lebih penting lagi, hari ini supaya masyarakat mengetahui, terutama pemberi atau penguasa negara ini, bahwa di gedung ini yang merupakan BNN, barang milik negara, di mana kesejahteraan itu seharusnya terdistribusi kepada para tenant-tenant, kepada masyarakat, warga negara yang bergantung hidupnya dari usaha mereka yang berada di gedung ini. Akan tetapi satu kenyataan, nestapa yang mereka terima tidak ada perlindungan, terutama itu dari perlakuan dari oknum-oknum TNI Angkatan Laut. Maka sangat prihatin apabila hari ini beliau Bapak Laksamana Yudo Margono terpilih selaku Panglima. Mohon didengarkan jeritan-jeritan daripada masyarakat yang ada di sini, bapak-bapak ini semua, ibu semua, betapa mereka menderita di dalam gedung ini bertahun-tahun, sampai hari ini tidak didengar suaranya. Fasilitas-fasilitas yang ada, yang mereka beli, yang mereka sewa. Jadi di sini ada pembeli, ada penyewa ya, supaya diingat. Nah, oleh karena itu, untuk pengelola yang namanya PT Persada Gading Elok, mohon supaya segera dia lakukan evaluasi. Karena sesungguhnya mereka itu adalah tamu di sini. Pemilik sebenarnya adalah mereka ini. Jangan diputar balik hanya oleh karena kolusi KKN. Jadi banyak fasilitas gedung yang sudah disedot, yang sudah dibawa kabur, entah siapa pelakunya, nggak ada tanggung jawab. Tapi di sisi lain, para penyewa ditagih dengan beban-beban yang cukup besar. Sementara servisnya tidak ada, casnya pingin dinikmati. Nah, yang kemudian yang paling menyedihkan, terbukti bahwa oknum dari TNI Angkatan Laut ikut peran serta untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut. Di mana klien saya Pak Simon dari Golden Lift sudah 2 tahun yang lalu memberikan laporan, karena saya mengajari semua orang bertindaklah dengan hukum. Tapi negara di sini tidak peduli terhadap proses hukum, sehingga memancing orang untuk melakukan tindakan sendiri-sendiri. Termasuk mereka juga melakukan tindakan sendiri kemarin. Tutuplah, sanggup melawan, jangankan menggembok, mengubur orang pun hidup-hidup kita sanggup. Tapi itu kan bukan prosedur namanya. Negara ini negara hukum, tapi hukum kita selalu dipermainkan oleh mereka-mereka. Oleh karena itu penegak hukum juga harus tahu
Kalau negara hukum ini mau ditegakkan, tegakkanlah yang sebenar-benarnya. Nah ini contoh, Pak Simon melapor ke polisi militer Angkatan Laut, Bang. ke Pomal 3. Sudah bertahun-tahun sampai sekarang tidak ada tindakan. Yang kedua, melapor lagi ke pusat polisi militer. Ini sama saja. Yang ada hanya berita acara. Inilah bolak-balik. Tidak pernah diberikan kepada sasaran yang sebenarnya. Harus diajukan kepada auditor militer. Ini tidak. Nah ini bagaimana nih? Hanya ada surat dari pimpinan TNI Angkatan Laut supaya diselesaikan. Jadi penyelesaian yang kayak mana? Mereka juga tidak melakukan evaluasi terhadap orang-orang di bawahnya. Hanya mendapat laporan sepihak. Oke. Bang, tadi sempat Golden Leaf didatangi dari Pengadilan Jakarta Utara itu gimana, Bang? Baik, itu atas undangan kita, atas permohonan kita resmi supaya majelis hakim bisa melihat fakta yang sesungguhnya dalam pemeriksaan setempat. Namanya ya, sidang di tempat itu biasa apabila ada objek yang harus diperiksa secara teliti dan seksama. Jadi tadi karena di gugatan pengelola itu seolah-olah kita tidak membayar, kita buktikan bahwa kita membayar. Justru aneh, ini kan pengelola baru. Kalau pengelola yang lama kan tidak ada sangkut marut, tidak ada persengketaan. Nah setelah pengelola baru inilah bagus, karena mereka juga ya cukup teliti, bahkan yang urgen-urgen itu sangat mereka lihat dan dipertanyakan, dan kita sudah tunjukkan apa-apa saja yang sebenarnya yang telah hilang dari gedung ini, fasilitas apa yang tidak ada lagi di gedung ini, dan itu milik siapa, sudah kita sampaikan. Sedikit perdebatan karena diantara pengelola itu mengatakan yang kami persoalkan hanya lantai 1. Dia bilang gitu, loh kita bukan hanya lantai 1. Yang persoalan dengan kamu itu bukan hanya lantai 1, juga lantai 3. Itu masuk di dalam rekompensi. Dan juga sebagian orang-orang yang datang juga di lantai yang lain, lantai 2 ada ini. Gitu. Untuk selanjutnya ya kita sampaikan supaya diberikan oleh majelis hakim putusan provisi tentang kenapa itu lampu listrik diputus sementara listrik itu kan bukan kewenangan mereka. Itu kewenangan dari perusahaan negara atau negara dalam arti PLN. Listrik diputus oleh PLN apabila pengguna tidak membayar tagihannya. Nah, kalau kita kan bayar, bapak-bapak ini juga semua bayar. Tapi kalau listrik diputus, itu kan tindakan arogansi, intimidasi, dimanfaatkan oleh oknum kewenangan negara itu. Negara yang harusnya berhak memutus itu apabila masyarakat tidak bayar. Ini tidak dibayar kok, cuma diputus oleh mereka. Itu satu kejahatan, itu kezaliman yang dilakukan oleh mereka. Ini pilih kami. Pada waktu pertama ini masih dari Bang Mayapada, kami beli dari Bang Mayapada, dan bukti pembelian ada akte notaris ada. Kemudian juga setelah itu kami juga kopal untuk operasi angkatan laut juga ada. Lalu, waktu kami beli, kami dari gereja, kami beli untuk kios. Nah, pada waktu kami bongkar itu menjadi gereja, nah itu ada persetujuan dari Inkopal, setuju jadi gereja. Kemudian tenan-tenan yang pada waktu itu ada menandatangani tidak keberatan itu gereja. Jadi kami sebetulnya tidak ada masalah. Itu gereja milik, tempat itu milik kami. Cuma perlakuan dari sini yang diukur hanya duit saja. Ya, maintenance-nya enggak, kadang-kadang kebaktian kita hari Minggu juga. Kalau nggak minta alif di hidupnya nggak ada. Jadi banyak yang nggak
kalau sampai ke kamar kecil misalnya, itu toilet tuh airnya kecil, kotor lagi, gelap. Nah, ini yang kami tidak puas. Harusnya pertemuan juga tidak pernah ada dari antara tenan dan pengelola. Tidak pernah, kami pernah usulkan untuk diadakan pertemuan sebulan sekali. Karena dulu waktu di Pekan Maya Padang itu ada rutin sebulan sekali. Bahkan manajemen yang baru sekarang juga nggak tahu kita siapa dia. Iya. Nggak ada perkenalan ya. Kita nggak tahu siapa ini. Taunya main putus-putus listrik. Kami aja kemarin sempat pernah diancam untuk mau diputus listrik. Kami ini pemilik loh. Resmi tidak hanya dari pengelola aja, tapi kita dari Infopal juga tahu. Kita resmi. Kami pemilik. Main mau putus listrik aja. Coba-coba aja putus listrik. Kami nggak akan diam. Jadi Oke. kami minta dari Infopal tolong perhatian, karena pengelolanya nggak benar, pengelolanya nggak benar. Evaluasi. Ya, kami pemilik tapi diperlakukan sudah lebih hina lagi dari itu. Tolong diperhatikan. Mungkin teman-teman yang lain juga akan bicara. Coba. Teman-teman yang lain.